Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan Ustaz Ami. Ustaz, Masya Allah. Dan kita kebanggaan jarang saya bisa ketemu ini Ustaz. berjumpa dengan Ustaz Syafiq. Alhamdulillah di tempat ini, tempat yang santai, ternyata bukan hanya urusan dunia yang dibicarakan, kita bicara urusan agama ya. Jadi ketika orang mungkin habis berenang, itu kan nggak ada masalah bicara agama kan Ustaz. Betul. Karena kalau mereka berpikir di tempat ini nggak boleh bicara agama gitu, bicara agama ya di masjid gitu ya. Ustaz, masalah umat Ustaz, karena Anda lihat Ustaz fokus ke masalah halal haram ya, masalah muamalat Ustaz ya. Ada sebuah hadis Nabi yang mungkin patut kita renungkan bersama ya, berkaitan dengan penyebab kehinaan umat ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah," kalau sistem jual beli kalian adalah ina ya, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di mana apabila sistem jual belinya ina, kemudian orang sudah sibuk dengan dunianya, pertanian, perkebunan, dan mereka meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan yang tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada agama. Menurut Ustadz, kehinaan itu sudah turun apa belum? Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita melihat kondisi real di masyarakat, sebenarnya faktor kehinaan itu bisa kita saksikan di mana ketika mereka lebih mencintai non-muslim disebabkan karena mereka punya kelebihan dunia. Dan fenomena ini kelihatan di masyarakat. Sehingga rata-rata dalam aktivitas apapun yang mereka gunakan itu kiblatnya adalah non-muslim. Kita sebenarnya punya sistem tersendiri saja. Sistem ekonomi itu kan dalam Islam begitu lengkap. Ada banyak referensi yang ditulis oleh para ulama yang membahas masalah sistem perekonomian. Baik manajemennya, keuangannya, maupun sistem ekonomi secara umum. Cuman referensi ini mulai banyak ditinggalkan. Dan mereka anggap sudah tidak relevan dan seterusnya. Lalu mereka berkiblat dengan sistem ekonomi kapitalis atau yang lainnya. Fenomena itu begitu kelihatan di masyarakat. Tidak salah ketika kita belajar sesuatu yang mubah kepada non-muslim kan Ustaz ya? Iya. No. Cuman jika itu dianggap sebagai solusi terbaik untuk perekonomian di masyarakat, ya jelas ini nggak benar. Contohnya kan perbankan sendiri dominan adalah perbankan ribawi dan itu dianggap sebagai soko guru ekonomi di sebuah negara. Indonesia masih dominan itu. Subhanallah. Sehingga rata-rata orang berpikir hari gini kalau mau mengembangkan bisnis tanpa bank kayaknya mustahil untuk bisa berkembang. Tapi inah itu sendiri tadi sudah terjadi sebenarnya. Inah cukup banyak di masyarakat. Inah itu cukup banyak di masyarakat. Dan inah ini kan sebenarnya kamuflase riba. Kamuflase riba. Sekarang tidak cuma inah, bahkan riba terang-terangan. Artinya kalau bicara inah itu riba yang terselubung gitu. Riba terselubung sehingga kelihatannya itu jual beli padahal aslinya itu adalah riba. Iya, kelihatannya halal, kelihatannya itu dianggap halal padahal aslinya haram gitu seperti itu. Dan kalau sekarang Ustaz tadi sebutkan bukan hanya inah, berarti lebih dari itu kehinaan yang akan menimpa umat bahkan Islam. Terang-terangan. Kayak orang berpikir dari mana saya bisa membangun usaha kalau nggak ngambil modal dari ini, dan itu sistem kapitalis yang lebih dominan dalam pemahaman masyarakat. Artinya kalau tadi Ustaz sampaikan bahwasanya seharusnya muslim ini ya menjadi muslim, bukan Betul menjadi sekali. ekor gitu, menjadi ekor. Kan kalau dikatakan tadi sistem perekonomiannya mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang akan terjadi berkah hilang gitu Ustaz ya. Bahkan itu hampir berlaku dalam semua ilmu dunia ya. Kayak misalnya psikologi ya. Islam kan punya sistem psikologi tersendiri. Kurang apa sih ketika kita membaca bagaimana nasihat-nasihat para ulama dalam masalah psikologi? Banyak sekali. Tapi Ustaz, apa boleh jadi karena memang umat Islamnya bicara ekonomi Islam atau psikologi Islam itu mereka baru aja Ustaz. Kayak buku-buku Ustaz lah kalau Anda bicara ya. Ustaz Irwandi yang mulai nulis, itu kan bisa disebut ya baru muncul gitu loh Ustaz. Kalau kita memandang Indonesia Ustaz, mungkin kelihatannya itu baru muncul.
Cuman kalau skop internasional barangkali di daerah Timur Tengah itu sudah lama ada dan sudah lama mewarnai masyarakat. Tapi kalau belakangan di Indonesia, alhamdulillah dengan adanya kajian online itu nampaknya mulai mewarnai di masyarakat kita. Kalau dulu kan masih jarang. Iya, iya. Atau mungkin penyebabnya karena negeri-negeri Islam ini pernah dijajah, Ustaz. Hampir semua, Ustaz ya. Betul. Pernah dijajah sehingga sistem ekonomi, sistem semuanya itu akhirnya mengadopsi ya sistemnya penjajah sebenarnya, Ustaz. Jadi mindsetnya yang diatur. Cara mereka berpikir, pola pikirnya itulah. Bahwasanya kalian itu adalah negara yang terpinggirkan, negara yang masih berkembang. Sementara kami negara maju. Sehingga kiblatnya melihat ke arah mereka. Baik dalam sistem ekonomi, sistem pendidikan maupun yang lainnya. Artinya umat Islam tidak akan pernah maju dengan mengikuti mereka. Nggak akan Nabi pernah. SAW menyebutkan, hatta tarji'u ila dinikum. Allahu Akbar. Ya, kembali kepada hadis tadi, Ustaz ya. Dan untuk bisa rujuk kepada agama, kata kuncinya adalah mempelajari dulu. Ya. Kemudian kita menyemarakkan itu di masyarakat. Kadang saya merasa aneh, misalnya di sebuah kampus Islam, ada fakultas ekonomi atau jurusan ekonomi, tapi yang dipelajari ekonomi kapitalis. Padahal sebenarnya mereka mau belajar sistem ekonomi A, sistem ekonomi B, semua adalah sistem ekonomi. Kamu belajar ini meninggalkan bagian yang itu. Sementara kita lebih berkepentingan yang itu daripada yang ini. Nah, Jadi, terus solusinya tadi kalau kita bicara belajar ketika umat Islam ini nggak dapat di kampus, Ustaz ya. Atau dia memang seorang pengusaha, seorang pedagang yang nggak pernah belajar di pesantren, Ustaz. betul. Kemana dia harus belajar? Alhamdulillah Ustaz, mungkin dulu ilmu-ilmu seperti ini gak pernah kita dengar. Semenjak Ustadz Irwandi kemudian beliau banyak menyampaikan ini dalam tulisan beliau. Dulu kan ada majalah pengusaha muslim itu ya. Yang saya melihat orang bisa mendapatkan insight tentang kenal bank syariah yang sebenarnya, kemudian kenal tentang akad-akad musyarakah mudharabah. Itu awal-awal dari para asatidzah yang mereka menulis artikel, kemudian di-share di web-web dan seterusnya. Kemudian dengan adanya kajian online yang semakin semarak, ilmu yang sebenarnya itu didapatkan di kampus Islam, di kampus-kampus jurusan khusus ekonomi syariah, sekarang sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat umum gitu kan. Jadi itu. ini sudah dihidangkan, tinggal orang siapa mau ngambil mau silahkan. apa enggak gitu kan. Kalau tadi katakan semua muslim seharusnya belajar gitu. Betul. Kan. Artinya belajar sekarang tidak harus ke pesantren. Tidak Kalaupun harus. tadi kalau bicara anak harus ketemu Ustadz Ami, harus ketemu Ustadz, enggak sekarang. Di rumah pun kalau dia niat, dia bisa belajar. Bisa, alhamdulillah. Tinggal bicara niat jamaah dan terus terang semua ingin Indonesia ini menjadi negeri yang damai. Menjadi negeri yang berkah. Kalau bicara maju, kita kepingin maju. Tapi ternyata kita tidak akan pernah maju dengan mengekor kepada orang-orang itu. Nabi SAW sudah mengatakan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi saatnya kita kembali kepada agama kita, belajar, dan sebenarnya ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Ustadz Ame itu sudah disebut oleh para ulama di buku-buku mereka. Tapi ya karena tadi kita dijajah lama, atau karena memang banyaknya penghalang dari kita bisa belajar, kita nggak menemukan itu. Sekarang dengan mudah untuk bisa belajar. Ada ANB Channel, kemudian ada sekolah juga. Di Roja juga ada. Di Roja acara juga rutin ada. dari Ustadz Irwandi. Banyak jalan menuju kejayaan Islam, tapi satu syaratnya, kembali kepada agama. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan.